Bab berikutnya itu bab ihtisab al-athar. Ihtisab al-athar, yaitu berharap pahala dengan menghitung langkah-langkah yang ada, yang kita lakukan menuju masjid. Berharap pahala, ihtisab, berharap pahala dari al-athar, dari langkah-langkah kaki kita menuju masjid. An Anasin radhiyallahu anhu anna bani Salimah aradu ayatahawwalu an manazilihim fayanzilu qariban minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayya'rul Madinah faqal ala tahtasibuna atharakum. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada tahun 93 Hijriyah, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama di dalam biografi Anas bin Malik. Beliau berkata bahwasanya Bani Salimah suatu ketika berniat untuk pindah rumah. Mereka menetap agak jauh dari Masjid Nabawi, itu ke dekat-dekat daerah Qiblatain. Nah, suatu ketika mereka berniat untuk pindah rumah sehingga mereka bisa tinggal dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Anas, fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan hal yang demikian. Itu mereka pindah dari tempat tinggal mereka semula, kemudian mencari rumah di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena mereka mengeluhkan jauhnya jarak tempat mereka tinggal dengan Masjid Nabawi. Sementara mereka ingin tinggal di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di Masjid Nabawi, kemudian menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayya'rul Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin atau tidak suka kalau seandainya mereka pindah sehingga akhirnya Madinah ini ada yang kosong. Salah satu penjurunya atau salah satu bagian-bagian Madinah ini ada yang kosong, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin kota Madinah ini dikepung oleh para sahabat kaum muslimin, sehingga di setiap penjuru ada kaum muslimin yang tinggal di sana. Ini siasat ya Pak ya, taktik. Nah, kalau seandainya mereka pindah berbondong-bondong berangkat ke Masjid Nabawi, otomatis yang di daerah Qiblatain, arah-arah ke situ akan kosong, sehingga tatkala musuh berniat jahat untuk menyerang pada suatu saat, bisa saja mereka melakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka hal yang demikian, kemudian berkata, ala tahtasibuna atharakum, tidakkah kalian sebaiknya berharap pahala dari langkah-langkah kalian yang kalian langkahkan menuju Masjid Nabawi kalau seandainya kalian berangkat ke Masjid Nabawi? Semakin banyak langkah kalian, semakin jauh, semakin banyak langkah kalian, maka akan semakin banyak pula pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kalian kalau seandainya kalian ikhlas berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ala tahtasibuna atharakum, tidakkah sebaiknya kalian berharap pahala dari
langkah-langkah kaki kalian yang kalian langkahkan menuju masjid. Ini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan memperbanyak langkah menuju masjid. Semakin banyak langkah kita menuju masjid, maka akan semakin banyak pula pahala insyaallah yang akan didapatkan. Ini fikih hadis yang pertama atau kesimpulan pertama sesuai dengan bab, yaitu ihtisab al-athar, berharap pahala dari setiap langkah yang dilangkahkan. Bahwasanya semakin banyak langkah seorang muslim menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin banyak pula pahala yang akan dia dapatkan. Ya Pak ya, jadi jangan mengeluh. Wah, jauh, payah. Semakin banyak langkah kita, insya Allah akan semakin banyak pula pahala. Jika memang kita niatkan di dalam hati kita untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan lain yang dapat kita ambil dari hadis ini, itu bagaimana Nabi SAW mengatur segala sesuatunya, termasuk diantaranya upaya untuk membentengi kota Madinah dengan cara menempati beberapa daerah-daerah strategis, sehingga di setiap tempat itu ada kaum muslimin. Ini tandanya Nabi SAW adalah orang yang memiliki pandangan-pandangan politik, siasat yang luar biasa, dan itu kelihatan. Ini diantaranya dan juga di dalam strategi-strategi perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada pemikiran-pemikiran, ide-ide atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sekedar bersemangat saja. Ketika dilihat bahwasanya menempatkan kaum muslimin di beberapa tempat itu sehingga akhirnya terhalang orang-orang untuk berniat jahat yang ingin menguasai atau menyerang kota Madinah, maka dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini siasat, dan begitulah semestinya seorang muslim itu selalu berupaya untuk memikirkan dampak-dampak dari apa yang dia lakukan, dampak-dampak positif dari setiap yang dia lakukan. Dia upayakan, dia pikirkan. Tidak hanya bermodalkan semangat-semangat belaka. Sebagian kaum muslimin hanya mengandalkan semangat-semangat di dalam berdakwah, akan tapi tidak memikirkan maslahat-maslahat yang akan didapatkan dari perbuatannya, tidak dipikirkan. Ini harus seorang muslim harus bisa memikirkan apa maslahat-maslahat yang kira-kira bisa dicapai, yang didapatkan dari inisiatif-inisiatifnya. Kalau seandainya ada, maka dia lakukan. Kalau seandainya mudarat yang muncul, maka dia hindari. Berpikir maslahat untuk dakwah, untuk kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak contoh-contoh yang menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki pemikiran-pemikiran yang jauh, tentunya didasari oleh wahyu. Di samping beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Hudaybiyah, perang Hudaybiyah misalnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
memutuskan untuk berunding dengan orang-orang kafir Quraisy tatkala mereka dihalangi untuk masuk ke kota Makkah ketika ingin melaksanakan umrah. Di antara butir-butir perundingan itu adalah kaum muslimin tidak boleh untuk masuk ke kota Makkah pada tahun itu. Coba, sedemikian jauh kaum muslimin berjalan dari kota Madinah menuju Makkah, sampai di Hudaybiyah sudah dekat ke Makkah, dilarang untuk masuk ke kota Makkah untuk melaksanakan umrah. Kemudian yang kedua, kaum muslimin harus mengembalikan orang-orang yang berada di Mekah yang lari ke Madinah untuk masuk Islam, harus dibalikkan lagi. Sementara orang-orang Islam yang pergi ke Mekah murtad atau apa, tidak harus dikembalikan. Ini di antara butiran-butiran kesepakatan di dalam Hudaybiyah yang zahirnya merugikan kaum muslimin. Akan tapi Nabi SAW yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki penilaian-penilaian lain, kesimpulan-kesimpulan lain, sehingga beliau terima. Tatkala beliau terima, sebagian sahabat marah atau menolak, termasuk di antaranya Umar ibn Khattab. Ya Pak ya. Kata Umar, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran?" Kata Nabi, "Ya. Kalau begitu kenapa kita harus mengalah kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy?" Menolak Umar karena beliau mengandalkan keberaniannya ketika itu. Nah, Nabi SAW ia memiliki penilaian lain karena beliau memandang ada maslahat-maslahat yang akan didapatkan di belakang perjanjian ini, maka beliau putuskan untuk menerima. Apa di antara hikmah-hikmahnya, Pak? Termasuk di antara kejadian kesepakatan yang menguntungkan untuk kaum muslimin, yaitu gencatan senjata atau tidak boleh untuk saling mengusik. Orang kafir Quraisy tidak boleh untuk mengganggu kenyamanan kaum muslimin, saling menjaga perdamaian. Ini yang dituju oleh Nabi SAW di antaranya. Kenapa? Karena termasuk di antara musuh bebuyutan yang sering mengganggu kenyamanan kaum muslimin adalah orang-orang kafir Quraisy. Nah, kalau seandainya ada kesepakatan untuk menjaga keamanan kedua belah pihak, berarti bahaya dari kafir Quraisy akan bisa teratasi. Tidakkah mungkin mereka berkhianat? Orang-orang Arab disebutkan di dalam sifat-sifat dan watak-watak mereka, mereka paling tidak mau untuk berkhianat, berbuat khianat, mengkhianati janji. Sehingga sekalipun mereka kafir, Nabi SAW yakin bahwasanya mereka tidak akan mungkin berkhianat, tidak akan mungkin berkhianat. Nah, setelah perjanjian itu terbukti, Nabi SAW bersama sahabat pulang ke Madinah. Kemudian setelah itu mengatur strategi untuk berdakwah ke berbagai penjuru tanpa ada usikan-usikan dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga disebutkan di dalam sejarah pada Umratul Qadha, umrah pengganti pada tahun berikutnya, jumlah kaum muslimin bertambah berlipat ganda. Ini Pak, memang ada kerugian secara zahir. Di antaranya ada beberapa orang yang masuk Islam dari orang-orang yang berada di Mekah. Kemudian mereka datang kepada Nabi waktu itu masih di Hudaybiyah, akan pulang ke Madinah. Nabi SAW mengatakan, baliklah kamu ke sana karena kita punya perjanjian, dan bersabarlah. Nah, orang ini tidak mau untuk kembali ke Mekah karena dia takut kalau seandainya dia akan disiksa di sana. Akhirnya dia lari.
keluar dari kota Mekah terus menyisiri daerah-daerah pantai dan dikejar oleh orang kafir Quraisy. Orang yang mengejar ini pun dibunuh oleh mereka. Tatkala orang-orang yang mengejar ini dibunuh, orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah Muhammad, ini orang-orang yang sudah masuk Islam, kemudian mereka lari, telah membunuh beberapa utusan-utusan kami. Kalau seandainya mereka bukan lari ke Madinah, tak tanggung jawab kami untuk mengembalikan. Itu urusan mereka, kata Nabi SAW. Karena memang kesepakatannya, kalau ke Madinah baru dikembalikan. Ini larinya bukan ke Madinah, maka bukan urusan kami. Berarti itu urusan kalian dengan mereka. Ini memang ada kerugian. Nabi SAW tidak bisa membela sahabat-sahabatnya yang baru masuk Islam dari Mekah. Akan tapi dampak atau maslahat yang lebih besar daripada itu, yaitu Nabi SAW lebih bebas untuk berdakwah, mengutus utusan-utusan ke beberapa wilayah-wilayah yang ada di Jazirah Arab, sehingga banyak delegasi-delegasi yang diutus oleh Nabi SAW setelah perjanjian Hudaybiyah itu. Diutus ke raja ini, diajak untuk masuk Islam, ada yang menerima. Diutus ke raja itu untuk masuk Islam, kemudian dia menolak. Diutus ke raja yang satu untuk masuk Islam, kemudian dia menolakkan tapi dengan cara yang baik, sopan. Kemudian dan seterusnya, diutus oleh Nabi SAW utusan-utusannya, sahabat-sahabatnya untuk berdakwah, dan tidak ada pengusik-pengusik yang dulu biasanya dipelopori oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini hikmah, maslahatnya Pak ya. Ini dalam berdakwah harus kita pikirkan maslahat-maslahat yang dapat dicapai dari usaha-usaha kita ini. Tidak hanya bermodalkan semangat-semangat saja.